Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki harta melimpah. Kekayaannya itu ia dapatkan dari kemahirannya dalam berdagang, namun juga tak lupa bersedekah. Abdurrahman bin Auf lahir dari ibu bernama Syafiyah, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdul Haris bin Zahra. Dengan kekayaannya yang dimiliki, dia justru menangis karena kekhawatiran akan memasuki surga paling terakhir. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras. Bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal? Agar jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya pada zaman Nabi. Setelah itu ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar yang kebanyakannya harta bendanya diperoleh dari hasil perdagangan. Suatu hari ada salah satu kaum Ansar bernama Sa'ad yang terkenal dengan kekayaannya di Madinah menawarkan harta pada Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi saat itu penawaran ditolak dan dia malah bertanya lokasi pasar yang ada di Madinah saat itu. Setelah dicari tahu ternyata harga sewa pasar di Madinah sangatlah mahal. Banyak orang-orang yang ingin berdagang namun tidak ada modal besar untuk menyewa tempat. Dengan peluang dan inisiatifnya, Abdurrahman bin Auf membeli tanah itu dan menjadikannya sebagai kefling-kefling pasar. Kefling-kefling tersebut dia bangun dan digunakan oleh pedagang muslim tanpa membayar sewa. Abdurrahman bin Auf menerapkan sistem bagi hasil yang lebih adil, sehingga tidak memberatkan dan mencekik para pedagang yang masih merintis. Abdurrahman bin Auf pernah memberikan 200 ukiyah emas, satu ukiyah setara dengan kurang lebih 31 gram, untuk memenuhi kebutuhan logistik selama perang Tabuk. Saat ada seruan untuk berinfak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tak pernah berpikir panjang dan ragu-ragu. Begitupun saat perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang, dia memberikan santunan 400 dinar kepada masing-masing veteran. Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 1.500 unta untuk para pejuang. Tidak hanya itu, dia juga pernah bersedekah dengan membeli kurma yang hampir busuk dari para sahabat di Madinah. Semua pedagang pun sontak gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang senang dan berharap akan jatuh miskin. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitahukan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga rajanya mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Berkat kedermawaannya itu tidak membuat Abdurrahman bin Auf langsung jatuh miskin. Justru kehidupannya terus meningkat. Keberhasilannya dalam bisnis membuatnya dijuluki sebagai tangan emas, karena apapun yang dikerjakan selalu sukses dan membuahkan hasil yang besar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar jatuh miskin, saat itu pun Allah memberikan limpahan harta berkali-kali lipat untuknya, hingga pada waktunya dia meninggal di usia 72 tahun dan masuk dalam deteran 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Baginya, warisan terbaik yang ditinggalkan pada keluarganya saat meninggal bukanlah harta ataupun kekayaan, melainkan ajaran Islam dan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani sifat dari seorang Abdurrahman bin Auf. Mungkin ini saja kisah dari kami. Admin pamit dulu, sampai jumpa kembali.